Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam dari jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Nah, adapun struktur organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama itu organ eksternal. Adapun organ eksternal itu ada yang namanya mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Kemudian yang kedua organ internal. Ada vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Nah, teman-teman, organ eksternal yang pertama itu mons pubis. Mons pubis atau mons veneris, jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama kaitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya yang kedua, yaitu labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis, memanjang dari mons pubis ke arah bawah, dari bawah klitoris, dan menyatu dengan fourchette. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Selanjutnya yang ketiga, klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Kemudian vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minora, klitoris, dan fourchette. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, atau vestibulum minus atau skinny. Vagina dan kelenjar paravagina atau vestibulum maius vulvovagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi atau celana jeans yang ketat. Selanjutnya himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi, tampon menstruasi, atau kuitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang, himen menutupi seluruh orivisum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampo atau melahirkan per vaginam, dapat terlihat sisa robekan himen atau carunculae himen atau caruncula myrtiformis. Selanjutnya perineum.
Nah, perineum terdiri dari otot dan fasia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, atau dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus perineum membentuk dasar badan perineum. Selanjutnya, reproduksi internal. Yang pertama itu vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandungan kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm dan lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi membentuk sudut dengan vagina. Corpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120 sampai 130 derajat dengan serviks uteri. Terdiri dari yang pertama fundus uteri atau dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan vesikalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Yang kedua, corpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis. Cervicalis, bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Yang ketiga, cervix uteri, merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Serviks dibagi atas dua bagian, porsio supravaginali dan porsio vaginalis. Kemudian uteri interna terdiri dari yang pertama endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah bagian karpus uteriendometrium, licin dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjar yang bermuara pada kanalis cervicalis, pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Yang kedua, myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Kemudian yang ketiga, perimetrium atau lapisan luar, dilapisi oleh periterium vesceral, ditemukan pada dinding karpus uteri serosa atau peritoneum uterus. Ovarium. Nah, di bagian ovarium ini, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisan oleh epitelium kubik
silindrik disebut epithelium germinativum. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita.